Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya Nabi Allah. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad. Semoga nanti di akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari Muhammad. Amin. Ya alhamdulillah para hadirin sekalian, pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita ya untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 11 ini. Nah, ya untuk lebih barokahnya kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita mulainya dengan doa ya, agar kita berjalan lancar dan berkah ya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai pada kesempatan hari ini ya, kita sudah melihat materi yang akan kita bahas di depan kita, yaitu tentang dinamika konstitusi di negara Indonesia ya. Nah, adapun sebelum kita mulai di sini ya, akan melakukan asesiasi dulu sebelum melihat siapa aja yang hadir dan siapa aja yang tidak hadir di kelas ini ya. Yang Pak Guru panggil namanya ya, menyebutkan ini bagaimana perasaannya pada hari ini dan bilang siap belajar dalam kegiatan dia. Arli Gazlan hadir, siap belajar. Alifah Antasareva, Aluna Humaira Aisyah Hindra. Kenapa ini? Amelia hadir, siap belajar. Agustina Kamil, Siap belajar. Arika Aura Jingga, Arisa Lulu Warayahid, Azahra Rizkia Fadila. Kenapa ini Azahra ini? Demam batuk, pusing, riang, sembuh ya. Sudah berapa lama dia sakit? Nah nanti kalau udah 3 hari dia nggak masuk ya, kita jenguk. dijenguk gitu ya. Karena Nabi dulu ada tetangganya yang sakit mata, dijenguk gitu ya. Al-Zahwa Al-Fatihah. Siap belajar Al-Zahwa? Baik, Adelia. Hadir, siap belajar. Selamat ya, Adel. Baik, Nadine Aurelia Fazia. Hadir, siap belajar. Tarisa Humayra. Hadir, siap belajar. Nonton. Fidela Kalista. Hadir, siap belajar. Ini ada beberapa yang teman kita yang sakit ya, semoga yang sakit ini lekas sembuh ya. Nah, selanjutnya anak-anak setelah kita melakukan presentasi ini silahkan ya, perhatiannya fokus ke pembelajaran kita hari ini agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa tercapai ya, dan juga kita bisa mengambil hikmah dari materi pelajaran yang akan kita lakukan ya. Yang porsinya masih mirip-mirip silahkan dirapikan dulu ya. Ini masih belum lurus kursinya, agar hati kita lurus ya. Setelah kita rapi dan kita siap untuk menerima pelajaran ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini agar kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita ya sebagai warga negara Indonesia di sini. Sebelumnya untuk itu kita akan menyanyikan dulu ya salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Pusaka. Nah, oke. Untuk itu semua diharapkan berdiri ya. Dan tangannya di dadanya. Oke semua, kita mulai ya. Pusaka
lagu Indonesia Pusaka. Sekarang kita lanjut ke fokus ke materi kita di sini. Ada tuh nanti setelah kita mempelajari materi ini ya ada beberapa tujuan pelajaran yang kita harapkan. Pertama, mampu menyebutkan ya secara kronologis semua undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, mampu mendeskripsikan sebab dan akibat ya kenapa bisa berganti ya undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia atau konstitusi yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menghubungkan peristiwa sejarah yang terjadi ya baik di dalam negeri maupun di dalam dunia internasional. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis karakteristik kelebihan dan kekurangan dari setiap konstitusi yang pernah ada. Nah, kemudian nanti untuk mempelajari ya materi dinamika perubahan konstitusi yang ada di Indonesia ini, kita akan mempelajarinya menggunakan model pembelajaran to string ya. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama nanti guru di sini membagi siswa menjadi 4 kelompok ya. Dan di mana dalam setiap kelompok ada 5 atau 6 siswa. Kemudian guru membagikan materi kepada masing-masing kelompok dan siswa mempelajari materi itu bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, nah setelah hari terbentuk kelompok ya, di dalam kelompok itu ditentukan siapa yang menjadi tim tamu, siapa yang menjadi tim ahli. Ya, adapun tugas dari tim tamu dan tim ahli ini, ya, kalau tim ahli tugasnya nanti dia akan menjelaskan, ya, dia akan menjelaskan kepada tim tamu dari kelompok lain yang datang, ya, materi yang didapatkan, ya. Tentunya di sini materi tentang ya dinamika perubahan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, ya. Nah, sekarang lanjut terus yang berikutnya ada beberapa aspek yang dinilai ya dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama nanti sikapnya, ya, bagaimana kemampuan bernalar kritis saat dia menjelaskan, saat dia menyampaikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan. Kemudian nanti akan dikasih kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik, ya. Nah, nanti lembar kerja didik seperti apa? Nah, nanti akan ada barcode yang akan Pak Guru berikan, nanti kalian scan barcode-nya itu ya. Kemudian untuk menilai keterampilannya, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan menjawab pertanyaan. Nah, peserta didik sekalian ya, tadi ini teknik penilaian akan kita nilai pada hari ini. Dan selanjutnya, nah di sini Pak Guru punya pertanyaan ya. Pertanyaan ini nanti berfungsi untuk mengantarkan kita ke materi yang akan kita pelajari. Nah, pertanyaannya yaitu apa yang menjadikan sebuah negara ya, yang besar dan beragam seperti Indonesia bisa bersatu dan teratur? Silakan, Ananda. Pancasila. Ini? Konstitusi. Peraturan. Ya, undang-undang. Ya. Dari semua jawaban yang ada ya, alhamdulillah semuanya sudah baik ya. Memang begitu ya, dalam sebuah negara ya, seluas Indonesia ini ya, yang luasnya hampir 2 juta kilometer persegi untuk luas daratan saja ya. Kalau nggak
ada peraturan ya yang mengatur bagaimana warga negaranya, bagaimana pemerintahannya, tentu ya itu akan menjadi masalah. Oleh karena itu diperlukanlah sebuah yang disebut dengan namanya konstitusi. Konstitusi ini adalah ya sebagai panduan atau rambu-rambu dalam pelaksanaan kehidupan bernegara di suatu bangsa. Dan hampir semua negara di dunia ini yang memiliki konstitusi ya untuk mengatur penyelenggaraan negaranya. Ya. Selanjutnya, nah kita akan membagi kelompok sekarang ya. Silahkan nanti Anda berhitung dari 1 sampai 4. Ya. Nah, yang menghitung 1 akan menjadi kelompok 1, 2 kelompok 2, 3, 4 dan 4. Dan nanti setelah itu ya, kelompok 1 akan ngumpul di sini, langsung buat mejanya menjadi meja kelompok ya. Kelompok 2 juga di tengah-tengah sini ya. Ya enggak kena di sini nanti. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sebelah sana. Oke, kita mulai. Berhitung. 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Oke ya. Nah, oke, silakan. Sekarang bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini. Nah, silakan dianalisis materinya sambil ditentukan. Ya, sambil ditentukan nanti siapa yang akan menjadi tim tamu, siapa yang akan menjadi tim ahli. Tim tamu ini nanti dia akan pergi ke kelompok lain untuk berkunjung ya. Kalau yang tim ahli dia akan menjelaskan ya. Nah ini kelompok 1 ada berapa orang? Berarti 4 yang pergi ya, 4 yang tidak. Ini kelompok 2 ada berapa orang? Ada 2, 4. Ya, berarti 4 yang pergi ya. 4 yang pergi. Di sini berapa orang ini? Ya berarti 4 yang pergi, 4 yang tinggal. Kelompok 4? Nah 4 juga ya berarti ya, 4. Biar seimbang nanti ya. Oke, silakan dipelajari materinya dulu ya. Pancasila. Di kelompok 1 ya, berkunjung ke kelompok 2 ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 ya, silakan. Dan tau nggak UDS 1550 apa? UDS deh. UDS semuanya apa? S salah. S nah selanjutnya mau dijelasin sama Ilsa, Ilsa dan sementara ini konstitusi transisi. Kenapa sementara ini gara-gara konstitusi transisi? Awalnya kan sebelum ada konstitusi apa? Ada konstitusi kan? Artinya pada konstitusi pertama setelah dia pertama ada bentuk negaranya serikat, tapi bentuk pemerintahnya kan
Nah, tadi sudah kita lalui ya sesi industri-industrinya. Kalian sudah berkunjung ya ke kelompok-kelompok yang ada ya. Alhamdulillah seru sekali ya tadi ya. Itu. Nah sekarang kita lanjut sekarang di sini kita akan menceritakan ya apa yang kalian dapat dari kelompok-kelompok yang sudah kalian kunjungi. Kita mulai dari kelompok berapa ini? Saya melanjutkan ini. Kelompok 1 silakan. Siapa yang mau mencerita? Silakan. Ya, silakan. Nah, ada sini ya. Nah, silakan sampaikan apa yang didapat dari kelompok-kelompok itu. Jadi yang pertama adalah kelompok 2 di sini tentang Republik Indonesia Serikat atau RIS yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember tahun 1949 setelah adanya KNIP dan Badan-Badan Perwakilan Daerah. Setelah KNIP dan Badan-Badan Perwakilan Daerah memberi persetujuan terhadap pemberlakuan konstitusi RIS yang terus yang kedua ada penyerahan kedaulatan rakyat Republik Indonesia dari dari Kerajaan Belanda. Terus yang ada dari kelompok 3 yaitu tentang Undang-Undang Dasar sementara yang berlaku pada tahun 1950, tepatnya 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Oke, cukup. Lanjut kelompok 2. Silakan disampaikan. Ayo silakan. Baik. Ceritakan ya apa yang kalian dapat dari kunjungan kelompok itu. Sekarang kita lanjut nih ke SDG-nya. Ya. Silakan nanti ini di SDG ini akan ada apa ya? SDG ini bisa nggak kita biar nggak mumet belajarnya, nggak bosan, nggak boring gitu ya. Nah di sini nanti ya akan ada beberapa pertanyaan ya yang akan kalian jawab dalam waktu 10 detik ya. Oke, silakan. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama ini ya. Kalau merah lanjut ya. Kalau hijau berhenti. Apakah itu? Saya lampu lalu lintas. Ada lagi ya, Ben? Ada lagi ya, Ben? Ada lagi ya, Ben? Peraturan. Nih. Sendok. Nih. Saya. Apa? Loh. Terus? Apa lagi? Ada lagi ya, Ben? Nah, oke. Jawabannya adalah Apa, Pak? semangka. Makan semangka. Ini kalau yang merahnya kan yang makan, ada hijau. Gitu ya? Emang ada yang makan buah merah ya? Oke lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Tenang. Nah, sungai apa yang tidak pernah ada airnya? Sungai kering. Sungai apa ya? Ayo ya. Sungai Nil. Terus sungai apa? Sungai apa yang tidak pernah ada airnya? Sungai dalam gambar. Nih? Pinggiran. Ada nggak ya? Coba kan jawabannya. Ya betul. Ya, dapat poin ya. Ini Sina Salwa ya. Ya. 32 ya. 22. Oke lanjut. Nah, yang kedua di bawah. Ada yang ke atas. Apakah ini? Wah, kenapa? Dua. Jangan. Kelapa. Itu kompas. Kompas. Oke, kita jawabannya ya. Hujan. Hujan.
Tadi soalnya itu dapurnya di bawah, lemongnya jadi gede banget. Itu ya SDG-nya. Oke, lalu sekarang silakan HP-nya dikeluarkan, di scan terus ini ya. Di scan ini nanti akan. Nah, silakan di scan dulu nih. Nah, ini namanya KPDI ya, KPD ya, elektronik nomor kerja. Jadi ini memakai line offset ya. Pertama silakan tulis nama di situ ya. Yang ini ya. Ya, nah namanya itu terus kayak gini biar kalian nggak salah ya. Lalu Pak Guru cari dulu LKPD-nya ya. Nggak usah. Nah, di nama itu ya, kalian tulis juga bilang nama. Nah, ya, yang sudah selesai silakan perhatikan Pak Guru ini. Kita akan lanjut ke refleksi kita ya. Setelah kita melaksanakan ini, nah di sini akan tanyakan bagaimana kesambung terhadap kegiatan pembelajaran ya. Silakan siapa yang mau memberikan menyampaikan refleksinya? Silakan. Oke, silakan Anda Hisyam duluan. Silakan berdiri Anda. Nomor satu, apa pelajaran yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran hari ini? Menurut saya, tadi kan kita ada bahas undang-undang. Menurut undang-undang itu sangat diperlukan untuk berjalannya suatu negara agar bisa berjalan dengan baik dan juga bisa sesuai dengan segala aturan yang berlaku. Kedua, bagaimana menurutmu proses pembelajaran hari ini? Seru banget. Kenapa seru? Seru banget soalnya hampir sekali banyak ada ice breaking tadi habis itu ada kita belajarnya kayak berkelompok itu jadi seru banget. Apalagi Pak Wahyu yang jadi gurunya tentang 10. Apa yang akan dilakukan supaya pembelajaran berikutnya lebih baik? Mungkin dapat free makanan. Ya, dari kita lebih. Belajarnya sampai makan. Ya, mungkin. Oke, terima kasih. Sama selanjutnya silakan. Oke, silakan Anda Nadia. Jadi yang pertama itu apa pelajaran yang didapatkan pada pelajaran? Gimana ya? Jadi yang saya dapatkan pada pelajaran hari ini itu bahwa Indonesia itu tidak hanya pernah berlaku Undang-Undang Dasar 1945, tapi pernah berlaku juga UUD-S 1920 dan juga ada terus kedua bagaimana bentuk proses pembelajaran hari ini? Menurut saya proses pembelajaran hari ini cukup seru. Apanya yang seru ini? Apanya yang seru? Karena kita tuh nggak menonton di satu kelompok, kita berpindah, kita jadi tamu di kelompok lain, jadi kita tuh bisa dengar penjelasan dari kelompok lain, jadi kita bisa dapat masukan pembelajaran yang lain itu nggak cuma dari kita aja, ada yang lain. Terus yang ketiga apa yang akan dilakukan supaya pembelajaran berikutnya lebih baik? Mungkin Pak Guru bisa buat inovasi-inovasi yang lebih baru lagi. Ya, terus lebih dikondisikan lagi biar semuanya tertib, tidak ada ribut. Oke, terima kasih ya Anda Livia ya. Nah, ini tadi refleksi yang disampaikan oleh teman-temannya ya. Ya, semoga itu bisa memberikan gambaran ya pada kita pelajaran hari ini dan juga bisa memberikan masukan kepada Pak Guru jika nanti pada pembelajaran berikutnya Pak Guru bisa lebih baik lagi ya. Oke, Pak. Nah, lanjut terus. Nah, ini anak-anak ya. Tadi saya akan simpulkan dulu, jadi ya seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi ada Isak sama Anda Nadia ya, bahwa perhatikan semua ada beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama dulu dari awal kemerdekaan kita ya, dari yang disahkan oleh PPKI yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah adanya Konferensi Meja Bunda berubah bentuk kenegaraan kita yang tadinya negara kesatuan menjadi negara serikat karena berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada tahun 1950 ya, karena RIS itu dianggap bentukan dari Belanda ya, kemudian diubahlah dia menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950 karena kita sudah merdeka waktu kita berhak ya menentukan nasib kita. Nah, setelah
UDS 1950 itu berjalan ya, akhirnya pada tahun 1955 itu terjadilah pemilu yang pertama di Indonesia ya. Nah, dari hasil pemilu 1955 itu dibentuklah DPR sama Badan Konstituante waktu itu. Nah, DPR itu berfungsi sebagai ya Dewan Perwakilan Rakyat waktu itu ya. Nah kalau Dewan Konstituante itu apa? Nah, karena yang berlaku adalah UUD 1950 Undang-Undang Dasar sementara ya, jadi perlu kita buat undang-undang yang baru waktu itu. Jadi dibentuklah namanya Badan Konstituante yang bertugas untuk membuat undang-undang yang baru sebagai pengganti UUD 1950 ini. Nah, setelah dia disuruh kerja Badan Konstituante ini, ternyata setelah 3 tahun berjalan, apa yang menjadi tugasnya itu gagal, sehingga membuat negara menjadi kacau, perekonomian jadi kacau juga ya. Sehingga itulah yang memaksa Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli itu, karena kegagalan Badan Konstituante membuat undang-undang yang baru sebagai pengganti UUD 1950. Nah, setelah keluarnya dekret Presiden 5 Juli ini, akhirnya kembalilah negara kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen artinya perubahan agar menjadi lebih baik pasal demi pasal ya, sehingga dapat menyelesaikan dengan perkembangan zaman. Ya, itu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti ya kita akan membahas tentang konstitusi ya. Tapi di sini akan kita membahas peraturan-peraturan ya tentang tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Apa saja jadi materinya? Nah, hari kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, itu ya untuk hari ini pertemuan kita. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, agar kita bisa memahami ya sejarah yang ada yang pernah terjadi di negara kita itu, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari semua itu, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jika ada kesalahannya, jika kita juga bisa mengambil pelajaran dari semua yang baik-baik. Oke, ya anak-anak sekalian, kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini ya, agar apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah Allah